Hal yang sama terjadi kepada Yunus kan. Ya, saya sudah mengkhotbahkan ini beberapa hari belakangan ya. Berarti memang ada maksud Tuhan bagi saudara. Saudara perhatikan bagaimana ketika Yunus itu menjauh dari Allah. Ya, dia berpikir bahwa Allah membutuhkan dia untuk menyampaikan Injil kepada orang Nineve. Padahal Allah bisa pakai siapapun. Maka saya mau beritahu kepada saudara, kalau Allah pakai saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan merasa diri jauh lebih hebat daripada orang lain. Karena Allah bisa pakai siapapun. Kalau pilihan Allah jatuh kepada saya dan saudara, itu adalah anugerah. Ya, selagi nafas di kandung badan dan selagi saudara punya kekuatan untuk melayani Tuhan, itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Ya. Maka Yunus lari, saudara-saudara. Dia hendak pergi ke kota Tarsis, ya, menggunakan kapal. Dan dia mencoba untuk membenamkan dirinya di dalam dek kapal yang paling bawah. Dia tidur tenang, lari dari panggilan Allah. Tapi saya mau beritahu, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memiliki ketenangan ketika engkau jauh dari Tuhan. Ketika engkau lari dari panggilan Allah, engkau akan selalu merasa gelisah dan ketidaktenangan akan menghantui saudara. Alkitab mengatakan maka kapal itu mulai oleng kiri, oleng kanan. Kenapa? Karena Tuhan mulai mengirimkan angin dan serentak badai pun bangkit. Yunus yang tidur di dek kapal paling bawah mulai saudara-saudara ya khawatir dengan hal tersebut. Tidak ada di antara kita yang bisa tenang kalau saudara jauh dari Tuhan. Karena sumber ketenangan kita adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Sumber ketenangan kita adalah hadirat Allah itu sendiri. Daud punya musuh itu banyak sekali. Kalau saudara lihat Israel sekarang kan dikelilingi oleh ya bangsa-bangsa Arab. Lebih parah di zaman dulu saudara-saudara ketika Daud itu punya musuh sekelilingnya. Perhatikan itu letak geografis daripada Israel. Israel itu dikelilingi oleh ya di zaman dulu itu dikelilingi oleh musuh-musuhnya saudara-saudara. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Ini membuat Daud untuk terus terjaga di hadapan Tuhan. Ya, ketika Daud dekat dengan Tuhan meskipun dia dikelilingi oleh musuh, ketika dia mau tidur dia berkata, dengan tenang aku akan membaringkan diriku karena Allah adalah sumber perlindunganku. Ya, hanya Allah sumber perlindungan setiap kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah, saudara-saudara. Ya, maka jangan pernah menjauhkan diri daripada Allah ya. Karena bukan Allah yang butuh kita, kita yang membutuhkan Allah. Allah tanpa kita tetaplah Allah, kita tanpa Allah bukanlah siapa-siapa. Ya. Maka mereka pun mulai membuang undi. Ya, ketika Yunus dibangunkan itu kan, maka kedapatanlah ya bahwa yang bersalah adalah Yunus dan Yunus pun diikat, dibuang ke laut. Ya. Maka atas ketentuan Tuhan kirim yang namanya ikan yang besar. Dan ikan ini menelan Yunus. Kalau saudara tanya ini ikan apa? Jangan tanya sama saya karena saya juga tidak tahu ini ikan jenis apa. Ya, karena kalau dipikir-pikir direnungkan saudara-saudara Yunus yang ditelan ikan masuk ke dalam air saudara sudah meninggal, ya kan? Tapi kita mencatat dalam perut ikan Yunus itu masih hidup. Dan dalam keadaan yang demikian Yunus sendiri ya di dasar lautan, di akar-akar gunung. Maka apa yang Yunus lakukan? Kita mengatakan Yunus berseru dan berteriak memanggil nama Tuhan. Nah sekarang kita lihat siapa yang butuh siapa? Ya, Yunus menyadari satu hal bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di tengah-tengah kesendiriannya di dalam lautan yang luas, dalam samudra raya, kemudian Yunus pun berteriak memanggil Tuhan. Di situ Yunus tahu bahwa dialah yang membutuhkan Tuhan. Saudara, dengan segala apa yang kau miliki, dengan segala apa yang kau punya, itu tidak akan pernah bisa menjadi alasan saudara tidak membutuhkan Tuhan. Ya, meskipun engkau memiliki harta yang sangat banyak, katakanlah demikian, hartamu yang banyak itu bukanlah alasan bahwa engkau tidak membutuhkan Tuhan. Siapapun kita, baik orang yang ada di atas maupun di bawah, semua kita membutuhkan Tuhan. Karena kehidupan setiap kita tidak tergantung daripada apa yang kau punya. Hidupmu dan hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ya, maka dalam hidup ini jangan pernah menjadi sombong.
Memperhatikan ada begitu banyak orang yang menjadi sombong, saudara-saudara. Khususnya di tengah-tengah gereja. Ada yang suka mulai atur-atur pelayanan. Kenapa? Karena dia paling banyak memberi di gereja. Dia sumbang kursi lah, dia sumbang lukisan lah, ya kan? Dia sumbang seng lah, dan karena dia merasa paling banyak memberi, dan dia mulai atur-atur tuh gembala, saudara. Ini sikap-sikap demikian juga sikap-sikap yang tidak baik ya. Engkau perlu bertobat. Ya. Tidak ada satupun yang kita miliki dalam hidup ini yang membuat engkau tidak membutuhkan Tuhan. Semua kita membutuhkan Dia. Maka puji Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan Yunus ya. Kalau Tuhan itu pribadi yang baper, ya Yunus udah mati, saudara-saudara. Tapi Tuhan mendengarkan seruan Yunus. Kemarin ada yang mengatakan kepada saya, pendeta, arah kiblatnya orang Kristen kemana? Katanya arah kiblatnya orang Kristen tidak jelas. Itu lebih jelas arah kiblatnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi arah kiblatnya menghadap ke Yerusalem, di mana bait suci itu ada. Ya, saya bilang orang Kristen itu arah kiblatnya ke surga, artinya kemanapun. Ya, sujud itu diarahkan. Selama kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka itu tidak pernah menjadi soal. Ada amin. Coba perhatikan apa yang terjadi dengan Yunus. Saya mau tanya, Yunus arah kiblatnya kemana? Apakah di dalam perut ikan ya Yunus bisa memastikan sujudnya mengarah ke Yerusalem? Dari mana dia tahu saudara bahwa sujudnya mengarah ke Yerusalem? Bukankah itu sangat-sangat mustahil? Ya, di zaman itu belum ada kompas. Bahkan dalam perut ikan pun Yunus tidak tahu kemana arah Yerusalem. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, akan tiba saatnya orang-orang tidak akan menyembah lagi ya Tuhan di Yerusalem. Tidak akan menyembah lagi di Samaria. Tapi orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena kita mengatakan bahwa Tuhan itu memenuhi seluruh bumi. Kehadirannya memenuhi seluruh bumi. Sehingga kemanapun engkau mengarahkan sujudmu, selama yang kau panggil adalah Tuhan Yesus. Ya, maka tentu saja saudara ya, berkenan di hadapannya. Ada amin. Maka Yunus pun ditolong oleh Tuhan. Karena kebaikan Allah itu sendiri. Jadi setiap kita membutuhkan Dia. Amin.